Halo kawan, selamat datang di Thread Historical Movie. Di dalam thread ini kita akan membahas dan bercerita tentang film-film yang memiliki latar sejarah. Sebelum kita mulai, boleh dikasih like dan subscribe-nya dulu ya, biar channel Heuriskian Studio makin rajin buat upload cerita film. Film kali ini berjudul Days of Glory yang rilis di Prancis pada tahun 2006. Film ini diangkat dari kisah pasukan muslim yang tergabung ke dalam Free French Forces yang bertempur untuk Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Anggota dari Free French Forces berasal dari berbagai negara di Afrika. Beberapa kesatuan yang terkenal diantaranya Zouaves and Foreign Legion, Moroccan Infantry Division, Algerian and Tunisian Infantry Division. Scene pertama dimulai pada tahun 1943 di Aljazair, memperlihatkan seorang kakek berteriak mengajak para pemuda di sebuah kampung untuk bergabung menjadi tentara Prancis. Lalu seorang pemuda bernama Said berniat mengikuti ajakan tersebut, namun ia dipanggil oleh ibunya untuk kembali masuk ke dalam rumah. Ia tidak ingin Said ikut berperang, karena sepertinya tangan sebelah kanan Said tidak normal. Said mengatakan kepada ibunya kalau ia hanya menjadi beban, karena ibunya sendiri hidup dalam kemiskinan. Setelah meyakinkan sang ibu kalau nantinya ia pasti selamat dan tidak akan terjadi apa-apa, Said lalu berpamitan dan memeluk ibunya tersebut. Tidak lama kemudian, Said menaiki truk militer bersama para pemuda lainnya. Sementara di Maroko, para legion asing sedang berbaris. Di antara para tentara itu terdapat Yasir dan saudaranya yang bernama Larbi. Larbi bertanya, kenapa ia didaftarkan menjadi legion? Lalu Yasir menjawab agar mereka bisa mendapatkan uang untuk modal pernikahan. Kembali ke Aljazair, di markas pasukan Prancis terlihat satu kompi pasukan sedang bernyanyi Mars Legion Afrika. Mereka adalah orang-orang Afrika yang direkrut sebagai tentara. Dari kejauhan, seseorang bernama Abdelkader yang berpangkat kopral menyaksikan kompi yang sedang bernyanyi tersebut. Scene selanjutnya berpindah ke Italia pada tahun 1944. Sebuah regu yang dipimpin Abdelkader sedang melapor kepada Sersan Roger Martinez. Dengan heran, Sersan itu bertanya kepada Abdelkader, bagaimana ia bisa memimpin sebuah regu dan mendapatkan pangkat kopral. Lalu Abdelkader menjawab bahwa ia lulus dari tes untuk mendapatkan pangkat tersebut. Berikutnya, Sersan Martinez mengamati keahlian menembak dari beberapa tentara Afrika yang baru sampai. Seorang prajurit bernama Messaoud Souni memperlihatkan keahlian menembak yang sangat bagus, sehingga Sersan Martinez memberinya senapan penembak jitu. Lalu Sersan Martinez mengaitkan sebuah granat di seragam Said dan meminta Said untuk mengambilnya kembali. Namun saat granat itu ditarik dari seragamnya, pin pengamannya terlepas. Said tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sersan Martinez dengan cepat mengambil granat itu dari tangan Said lalu melemparkannya. Said lalu mendapat hukuman berupa hantaman popor di perutnya. Melihat Said yang kesakitan, Abdelkader mengatakan kepada Sersan Martinez bahwa mereka semua masih pemula. Sore harinya Abdelkader sedang merokok bersama Kopral Leroux mengamati sebuah bukit. Tiba-tiba Sersan Martinez berkata kepada mereka bahwa pasukan Jerman sedang menggali lubang perlindungan di sana. Sersan Martinez juga menjelaskan bahwa besok mereka akan menyerang bukit tersebut. Ia memberi semangat kepada kedua kopral itu dan meminta agar regu Kopral Leroux dan Abdelkader tetap berada di belakang karena mereka masih sangat pemula. Pada saat malam hari datang, Abdelkader, Said, dan beberapa tentara lainnya sedang duduk mengelilingi api unggun. Abdelkader bertanya kepada Said, dari mana asalnya? Lalu Said menjawab dari suatu tempat yang sangat miskin. Abdelkader lalu berkata bahwa mereka semua setara dan saudara, tidak ada perbedaan di antara mereka semua. Keesokan harinya, setelah melaksanakan sholat subuh, satu resemen legion bergerak mendaki bukit untuk menyerang posisi Jerman. Sementara dari kejauhan, dua orang kolonel dan seorang kapten mengamati mereka. Saat masih bergerak mendaki bukit, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan senjata mesin dari pihak musuh. Tidak hanya itu, rentetan mortir juga menghantam legion muslim itu. Korban pun berjatuhan. Abdelkader dan regunya yang belum memiliki pengalaman kocar-kacir berlindung di balik batu. Dari arah depan, Sersan Martinez memanggil mereka untuk tetap bergerak. Seorang tentara lalu menghampiri Abdelkader yang masih bersembunyi. Tiba-tiba sebuah mortir jatuh tepat di posisi ia berdiri. Tubuhnya hancur menjadi potongan yang tidak utuh. Setelah mengumpulkan keberanian, Abdelkader lalu memanggil regunya untuk berlari maju ke depan mengikuti Sersan Martinez. Para perwira tinggi yang tadi mengamati serangan itu lalu memberikan bantuan artileri untuk menghancurkan bunker musuh. Setelah serangan artileri berakhir, pasukan tambahan bergerak menaiki bukit untuk membantu mereka yang sudah terlebih dahulu bergerak. Pertempuran hebat pun terjadi. Ketika sudah berada di bawah moncong senjata mesin musuh, Sersan Martinez menatap Said yang membawa granat di perlengkapannya. Tanpa berbicara sedikit pun, Said lalu menarik granat itu.
mencabut pin menggunakan mulutnya dan melemparnya ke arah musuh. Lemparannya tepat sasaran. Bunker pertahanan Jerman itu meledak. Setelah berhasil maju, terlihat Yasir dan Larbi sedang menjarah harta dari mayat tentara Jerman. Lalu Abdelkader menegurnya, namun Yasir menjawab dengan perkataan kasar. Mereka pun berkelahi karena hal tersebut. Sementara di sisi lain, legion itu berhasil mengibarkan bendera Prancis pertanda bahwa bukit itu direbut dari Jerman. Setelah pertempuran itu, terlihat seorang wartawan sedang mengambil foto korban yang sudah siap untuk dimakamkan. Lalu ia bertanya kepada seorang kolonel berapa jumlah tentara legiun muslim yang gugur dalam serangan itu. Namun sang kolonel menjawab hal lain. Ia mengatakan bahwa serangan itu adalah keberhasilan Prancis untuk pertama kalinya sejak tahun 1940 tanpa mempedulikan pertanyaan dari sang wartawan. Scene berikutnya memperlihatkan sebuah kapal yang membawa pasukan ke perairan Prancis untuk kembali ke negara itu setelah berhasil direbut kembali dari Jerman. Di dalam dapur kapal, para tentara sedang menunggu giliran untuk mendapatkan ransum. Seorang tentara Legion Afrika hendak mengambil tomat, namun ia dilarang oleh tentara asli Prancis yang mengatakan bahwa tomat hanya untuk tentara asli Prancis, tidak ada tomat untuk Legion Afrika. Abdelkader lalu memprotes hal tersebut. Di saat yang sama, Sersan Martinez datang dan berusaha menenangkan suasana. Namun tetap saja, ketidakadilan itu membuat Legion Afrika merasa tidak senang. Sersan Martinez melapor kepada kapten kapal tentang hal tersebut untuk memperjuangkan hak Legion Afrika. Ia mengatakan bahwa mereka juga tentara yang berjuang untuk Prancis, jadi kenapa harus ada diskriminasi? Sang kapten lalu berjalan menuju dapur bertemu dengan Abdelkader yang meminta persamaan hak antara Legion Afrika dan tentara asli Prancis. Dalam kalimatnya, ia menyebutkan bahwa peluru musuh saja tidak mengenal perbedaan, jadi kenapa harus ada diskriminasi? Sang kapten pun mengabulkan tuntutan mereka untuk mendapatkan jatah makanan yang setara. Setelah itu scene berpindah ke wilayah provinsi Tenggara Prancis. Para tentara sedang melewati perkebunan zaitun. Said meminta Mesaud untuk mencium aroma tanah di tempat itu. Mesaud lalu berkata bahwa tanah di tempat itu subur, berbeda sekali dari tanah di kampung mereka yang ada di Afrika. Saat sampai di kota, kedatangan mereka disambut penduduk yang bersukaria. Said lalu bercerita kepada seorang gadis tentang pengalaman bertempurnya dalam merebut bukit dan menghancurkan pertahanan Jerman menggunakan granat. Di sisi lain, para tentara menari dan saling merangkul. Malam harinya terlihat Yasir dan Larbi sedang melakukan transaksi jual beli barang rampasan dengan beberapa penduduk kota. Setelah itu mereka memasuki sebuah gereja. Larbi lalu mengambil uang yang terdapat di dalam kotak sumbangan jemaat. Namun Yasir melarangnya karena hal itu tidak boleh dilakukan. Ia mengatakan bahwa uang itu adalah milik tuhannya orang Prancis. Pagi harinya Said melihat Abdelkader sedang duduk memegang buku. Ia lalu bertanya apakah Abdelkader bisa membaca. Abdelkader menjawab bisa. Dan balik bertanya kepada Said, apakah kamu bisa membaca? Said menjawab tidak, karena ia tidak pernah sekolah sama sekali. Di saat yang sama, Sersan Martinez memanggil Said untuk membantunya memegang cermin karena ia sedang cukuran membersihkan muka. Abdelkader mendatangi Sersan Martinez dan membacakan sebuah pasal dalam buku panduan militer yang ia bawa. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap prajurit yang pulang bertempur berhak mendapatkan pendidikan dan bebas dari buta huruf. Hal itu ia lakukan untuk para legiun Afrika yang kebanyakan tidak bisa membaca. Scene selanjutnya memperlihatkan para tentara sedang berjalan melewati lembah Ron menuju markas mereka yang ada di sana. Tiba-tiba Sersan Martinez yang menaiki jeep mengajak Said untuk naik, karena Said diangkat sebagai ajudannya. Karena hal itu, tentara yang lain mengganti nama Said menjadi Aisyah, karena dianggap sebagai pesuruh Sersan Martinez. Di dalam markas, Mesaud mengolok-olok Said dengan panggilan Aisyah. Hal itu membuat Said marah dan mengancam Mesaud dengan pisau. Said juga mengatakan kepada semua yang ada di ruangan itu untuk tidak mengolok-oloknya lagi dengan panggilan Aisyah. Beruntung keadaan itu bisa diatasi oleh Abdelkader yang meminta Said untuk tenang. Ia juga menjelaskan bahwa semuanya setara, bahkan keturunan Arab atau Afrika pun bisa menjadi kolonel. Scene berganti ke wilayah pegunungan Vosges. Ketika itu sedang terjadi pertempuran antara Legion Afrika melawan musuh. Dalam pertempuran itu, mereka berhasil merebut posisi lawan, namun terdapat banyak korban. Sersan Martinez memarahi Abdelkader karena dianggap tidak bertindak sesuai perintah. Walaupun mereka menang, Sersan Martinez tidak ingin kehilangan orang-orangnya. Setelah itu Said terlihat sedang membawakan air untuk Sersan Martinez. Sersan Martinez berkata bahwa pangkat Said sudah naik menjadi pasukan utama dan akan ditempatkan di markas pusat. Lalu Said menjawab bahwa ia tidak ingin naik pangkat dan tetap dalam kondisi seperti itu saja. Sersan Martinez lalu berkata bahwa sebenarnya ia hanya bercanda. Tidak lama kemudian Sersan Martinez terlihat berdebat dengan kapten mereka.
ia bertanya kepada kapten, mengapa tidak seorang pun di Legion Afrika mendapatkan kenaikan pangkat. Bahkan Sersan Martinez terlihat memaksa sang kapten untuk menaikkan pangkat Kopral Abdelkader. Namun kapten itu memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Saat itu sudah memasuki musim dingin. Terlihat Sersan Martinez, Abdelkader, dan Said sedang berpatroli di hutan. Tiba-tiba selebaran kertas berjatuhan dari langit, sepertinya sengaja dijatuhkan oleh pesawat Jerman. Selebaran itu bertuliskan ajakan agar Legion Muslim dan Afrika menyeberang atau membelot ke pihak Jerman. Di sana disebutkan juga kalau Prancis hanya mengirim mereka untuk gugur. Berbeda dengan Jerman yang mendukung kemerdekaan di Afrika. Sersan Martinez lalu menatap Abdelkader dengan curiga dan bertanya apa yang dipikirkan olehnya. Abdelkader menjawab, ia tetap akan berjuang di sisi Prancis karena pemimpin perjuangan Prancis Charles de Gaulle pernah mengatakan mereka berjuang untuk kebebasan. Setelah itu Said mengambil selebaran tersebut untuk menutupi sepatunya yang bolong. Di sisi lain, Yasir dan Larbi sedang kedinginan di lubang perlindungan yang diselimuti salju. Seorang tentara berteriak kepada mereka dengan girang. Ia mengatakan bahwa perang akan segera selesai dan mereka akan pulang ke kampung halaman. Kabar itu membuat Yasir dan Larbi bersemangat. Scene berganti memperlihatkan tentara yang kembali memasuki kota. Mereka mendapatkan seragam baru. Seorang tentara Afrika mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak kembali pulang ke kampung halaman seperti yang dijanjikan. Setelah itu Abdelkader dan Mesaud berjalan melewati sebuah bar. Di pintu bar, ia mendengar bahwa Sersan Martinez naik pangkat menjadi staf sersan dan Kopral Leroux naik pangkat menjadi sersan. Tidak lama kemudian, mereka berlalu dengan tatapan yang datar. Sementara itu, Yasir dan Larbi terlihat mencoba sepatu boots yang baru mereka dapatkan. Dari perlakuannya, sepertinya Yasir sangat menyayangi saudaranya tersebut. Malam harinya, staf sersan Martinez memanggil Said untuk merokok bersamanya. Di sana ia mengatakan bahwa sebenarnya Abdelkader berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Walaupun sudah mengusahakan hal tersebut, markas pusat tidak mengabulkan kenaikan pangkat Abdelkader. Ketika staf sersan Martinez mengambil cerutu, Said melihat sebuah foto di kantong jaket staf sersan Martinez. Foto itu memperlihatkan bahwa ibu dari staf sersan Martinez adalah orang Arab. Setelah menyalakan cerutu, Said berkata kepada staf sersan Martinez bahwa ia sebenarnya tahu kalau sang staf sersan adalah keturunan Arab sama seperti mereka. Staf sersan Martinez lalu memarahi Said karena telah memeriksa barang pribadinya. Sepertinya ia tidak ingin orang lain tahu asal-usulnya. Said lalu diusir dari ruangan itu oleh staf sersan Martinez. Setelah itu, para tentara memasuki ruangan pertunjukan. Di sana ditampilkan drama dan tari balet yang tidak menarik bagi Legion Afrika. Kebanyakan mereka keluar dari ruangan itu, termasuk Abdelkader. Di luar, ia berpidato kepada rekan sesama Legion bahwa mereka berhak atas kesetaraan karena Jenderal Charles de Gaulle, pemimpin Prancis, pernah berkata tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang menjadi semboyan Prancis. Tidak lama kemudian, staf sersan Martinez datang dan mengatakan kepada Abdelkader bahwa dia terlalu sering membuat masalah dan menjadi provokator. Abdelkader lalu mengatakan hal itu terjadi karena tidak ada keadilan yang didapatkan oleh Legion Afrika. Staf sersan Martinez berkata bahwa orang-orang kampung tidak akan pernah menjadi pemimpin. Setelah itu, mereka terlibat perkelahian. Keesokan harinya, Mesaud sedang dibawa oleh polisi militer ke tempat penahanan karena ia mencoba pergi ke Marseille, Tenggara Prancis untuk menemui Irene, seorang gadis yang ingin ia nikahi, karena selama ini ia tidak pernah mendapatkan sepucuk surat pun darinya. Padahal mereka sudah berjanji akan hidup bersama jika perang usai. Di sisi lain, Irene juga sedang mempertanyakan keberadaan Mesaud ke kantor militer yang ada di Marseille. Ia heran kenapa Mesaud tidak pernah mengirimnya surat sama sekali. Ternyata, selama ini surat-surat mereka sengaja disensor oleh militer Prancis dan tidak pernah benar-benar dikirimkan. Di dalam tahanan tersebut, Mesaud bertemu dengan Abdelkader yang menjalani hukuman karena berkelahi dengan staf sersan Martinez. Selanjutnya di dalam kantor kolonel, seseorang yang terlihat seperti politisi mengatakan bahwa sang kolonel harus mengambil tindakan tegas kepada Abdelkader yang dianggap melakukan perbuatan melawan perintah. Sang kolonel bertanya kepada staf sersan Martinez apa yang harus dilakukan kepada Abdelkader dan pasukan muslim yang sering berbuat masalah. Staf sersan Martinez menjawab bahwa sebenarnya mereka adalah patriot yang setia kepada Prancis. Jadi, walaupun sikapnya terlihat sinis kepada Abdelkader, sebenarnya staf sersan Martinez sangat peduli dengan bawahannya itu. Hanya saja, ia tidak dapat berbuat banyak karena yang membuat peraturan adalah perwira yang jauh lebih tinggi pangkatnya. Setelah itu, Abdelkader dipanggil menghadap kolonel.
Di hadapan staf Sersan Martinez dan perwira lainnya, sang kolonel menjelaskan bahwa posisi pasukan sekutu di daerah Alsace terpojok oleh Jerman, dan Prancis diharapkan dapat membantu mengatasi hal tersebut. Sang kolonel bertanya kepada Abdelkader, apakah ada regu yang mau ditugaskan di sana. Abdelkader lalu menjawab bahwa ia dan pasukannya siap. Selain itu, ia juga meminta agar Mesaud dibebaskan, karena nantinya mereka membutuhkan penembak jitu. Permintaannya itu pun dikabulkan. Sore harinya, Abdelkader, Mesaud, Said, Yasser, Larbi, dan beberapa tentara lainnya bergerak menuju Alsace. Regu itu dipimpin oleh Kapten Dureux dan staf Sersan Martinez. Saat melewati daerah pepohonan, mereka tidak menyadari kalau tempat itu sudah dipasangi ranjau oleh pihak musuh. Satu persatu ranjau itu meledak, mengakibatkan Kapten Dureux, Larbi, dan beberapa tentara lainnya gugur. Menyadari saudaranya menjadi korban, Yasser lalu menghampiri dan meratapinya. Ternyata, staf Sersan Martinez juga terluka karena ledakan tersebut, sehingga sisa perjalanan akan dipimpin oleh Abdelkader. Saat itu hanya tersisa 5 orang saja, yaitu Abdelkader, Said, Mesaud, Yasir, dan staf Sersan Martinez yang terluka. Abdelkader diberi pilihan apakah akan kembali ke markas atau tetap menjalankan misi menuju Alsace. Ia mengatakan bahwa misi akan tetap dilanjutkan. Namun Yasser menolak hal itu karena ia baru saja kehilangan saudaranya. Selain itu, persediaan amunisi mereka hilang bersama keledai pengangkut yang kabur karena ledakan ranjau tadi. Setelah berdebat, Abdelkader berhasil meyakinkan rekan-rekannya untuk tetap melanjutkan perjalanan karena ia ingin membuktikan kepada Prancis bahwa mereka berhak mendapatkan kesetaraan. Selain itu, ia juga mengatakan dengan tetap menjalankan misi, kematian Larbi dan yang lainnya tidak akan sia-sia. Beruntung, Said dapat menemukan kembali keledai pengangkut amunisi yang tadinya kabur. Saat melanjutkan perjalanan, mereka memasuki sebuah desa yang terlihat kosong. Hanya ada tumpukan jasad tentara Jerman yang tergeletak di mana-mana. Tidak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh para penduduk yang satu persatu keluar dari persembunyian mereka. Para penduduk bertanya, di mana pasukan yang lainnya? Kenapa mereka hanya berlima? Tidak bisa menjawab apa-apa, Abdelkader hanya diam. Setelah itu, penduduk desa merawat staf Sersan Martinez yang terluka dan menyuguhi makanan kepada yang lainnya. Abdelkader memutuskan untuk bertahan di desa itu sampai bantuan datang. Dengan hanya berjumlah 4 orang saja, mereka menguburkan jasad yang tadinya berserakan dan mulai mempersiapkan pertahanan jika sewaktu-waktu tentara Jerman datang ke desa itu. Menjelang malam, para penduduk kembali bersembunyi di dalam bunker, sementara para tentara tetap berjaga. Keesokan paginya setelah sholat subuh, bukannya bantuan Prancis yang datang, malahan pasukan Jerman yang memasuki desa itu. Said, Mesaud, Yasser, dan Abdelkader lalu bersiap-siap untuk bertempur. Tembakan dimulai oleh Yasser menggunakan senjata semi-otomatis Thompson miliknya. Tembakan itu membuat beberapa tentara Jerman rebah. Setelah itu, saling balas tembakan terjadi di antara mereka. Pasukan Jerman itu berhasil dikalahkan. Namun tidak lama kemudian, kelompok pasukan Jerman yang lainnya berjalan mendekati desa. Kali ini, mereka membawa bazoka dan menargetkan sebuah gudang kayu tempat Mesaud bersembunyi. Setelah itu, gudang tempat Mesaud bersembunyi hancur dihantam peluru bazoka. Mesaud yang masih hidup, namun dalam keadaan tidak berdaya, ditembak dari jarak dekat oleh tentara Jerman. Melihat hal itu, Abdelkader lalu mundur menghindari kejaran tentara Jerman. Beruntung ia berhasil menembak mereka. Di sisi lain, Yasser masih terlibat kontak tembak dengan pasukan Jerman yang masih berdatangan. Terlihat operator bazoka tadi mengincar posisinya, sementara ia masih fokus berbalas tembakan dengan operator senjata mesin. Dari kejauhan, Abdelkader membidik operator senjata mesin itu dan berhasil melumpuhkannya. Di saat yang sama, Said berlari ke arah Abdelkader dan mengatakan bahwa ia akan menjemput staf Sersan Martinez di salah satu rumah tempat ia dirawat. Ketika berhasil mencapai posisi staf Sersan Martinez, Said berusaha untuk mengangkatnya. Namun dari ruangan sebelah, tentara Jerman yang membawa bazoka mendengar suara Said. Lalu bazoka pun ditembakkan, membuat Said dan staf Sersan Martinez gugur. Sekarang hanya tersisa Abdelkader dan Yasir saja yang masih berusaha melindungi diri dari serangan pasukan Jerman. Saat akan kabur melewati pintu belakang rumah persembunyiannya, hampir saja Yasir terkena ledakan granat. Beruntung ia masih bisa lolos dan berlari menuju sebuah jembatan bersama Abdelkader. Namun, saat baru saja mencapai jembatan itu, seorang tentara Jerman berhasil menembak Yasir tepat di punggungnya. Yasir pun gugur. Abdelkader yang masih selamat berusaha melindungi diri dengan masuk ke sebuah bangunan. Ia lalu memanjat ke atap bangunan itu. Dari sana ia berhasil menembak seorang tentara Jerman yang mengejarnya. Saat masih berjuang melindungi diri dari tembakan Jerman, tiba-tiba bantuan dari Legion Afrika datang untuk memukul balik posisi Jerman. Abdelkader lalu berteriak memberitahukan posisinya kepada pasukan yang baru datang itu.
Scene berikutnya memperlihatkan desa sudah berhasil dikuasai oleh pasukan Prancis. Abdelkader mengecek kondisi rekan-rekannya yang sudah gugur dalam pertempuran tadi. Saat melihat kondisi Said dan staf Sersan Martinez, Abdelkader menangis meratapinya. Setelah itu, kolonel yang memberinya perintah untuk misi mempertahankan Alsace lewat menggunakan jeep. Saat ingin berbicara dengan kolonel tersebut, ia dihalangi oleh tentara Prancis yang lain, sehingga sang kolonel berlalu begitu saja. Di sisi lain, beberapa tentara Prancis yang baru sampai terlihat berfoto bersama penduduk desa dan mengatakan bahwa Prancis sudah membebaskan tempat itu. Scene berikutnya 60 tahun setelah peristiwa itu. Abdelkader yang terlihat sudah sangat tua sedang berada di pemakaman militer di wilayah Alsace. Di sana, ia mengunjungi makam rekan-rekannya pada saat perang dahulunya. Setelah mendoakan mereka, Abdelkader pulang ke sebuah flat sempit yang sangat sederhana. Oke kawan, itulah cerita lengkap film Days of Glory, film dengan latar sejarah pasukan Muslim Arab Afrika yang membela Prancis dalam Perang Dunia Kedua. Kalau kalian punya saran film sejarah apa lagi yang akan kita bahas, silahkan tinggalkan judulnya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga agar channel ini terus berkembang. Sekian dan terima kasih.